Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda muslim yang dimuliakan Allah, sobat muda non muslim yang saya hormati, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cipari yang saya cintai, alhamdulillah kita bertemu dalam video yang saya buat. Sobat muda sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sobat muda berbincang tentang surat Al-Humazah, yaitu surat yang keempat. Surat yang ke-104 di dalam Al-Quran. Al-Humazah artinya pengumpat. Sahabat sekalian, dalam suatu riwayat disebutkan bahwasannya surat ini turun terkait dengan adanya seseorang yang apabila bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, orang ini senantiasa mengumpat dan mencela, sehingga turunlah ayat ini. Saudara sekalian, tentang sebab turunnya ayat ini tidak usah kita jadikan patokan. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini turun sudah merupakan satu paket ya. Ada penyebabnya apa tidak, maka surat Al-Humazah ini tetap turun karena dia merupakan satu paket Al-Quran. Sahabat sekalian, dan perlu kita ketahui bahwasanya pencela atau pengumpat itu adalah ada di muka bumi ini sangat banyak, sehingga ayat ini tentu tidak terkait dengan orang yang disebutkan di dalam riwayat tadi, tapi termasuk semua pengumpat dan pencela ini terkait dengan ayat ini. Jadi ini kita ambil umum yang terkait dengan para pengumpat dan pencela. Sobat muda sekalian, langsung kita tinjau ke surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi tiap-tiap pengumpat dan pencela. Jadi ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwasanya orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela, maka dia akan celaka ya. Kecelakaanlah bagi tiap-tiap pengumpat dan pencela. Saudara sekalian, jadi kita perlu hati-hati dengan karakter mengumpat dan mencela, karena ini menunjukkan karakter orang yang tidak puas ya. Tidak puas sehingga dia ada apapun sering mengumpat ya. Ketika dia terkena musibah mengumpat ya. Ketika dia tidak puas ya mengumpat ya. Dan biasanya juga pengumpat ini terkait dengan mencela ya, menjelekkan orang lain ya. Artinya apa ya, menganggap orang lain itu punya kekurangan, inilah pencela. Seorang lagi, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi tiap-tiap pencela, kecelakaanlah bagi tiap-tiap pengumpat dan pencela ya. Sahabat sekalian, ayat yang kedua, alladzi jama'a malahu adadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang mengumpulkan harta, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Saudara sekalian, bisa jadi ayat yang kedua ini mensifati orang yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menjadi asbab turunnya tadi. Jadi ayat turun dengan terkait dengan pengumpat dan pencela. Siapa itu loh dia, orang yang sering mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sahabat sekalian, akan tetapi bisa kita tarik ke ranah umum, artinya kebanyakan
pengumpat dan pencela ya, adalah ciri orang yang tidak puas ya. Tidak puas, dan ini biasanya terkait dengan kehidupan duniawi, ya, dengan harta, dengan kedudukan dan sebagainya ya. Harta, kedudukan ya, itu biasanya itulah yang menyebabkan seseorang itu mengumpat dan mencela, sehingga di sini dikatakan bahwasanya alladzi jama'a malahu adada, yang mengumpulkan harta ya, dan menghitung-hitungnya ya. Jadi ciri-ciri orang yang pengumpat itu biasanya adalah orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, orang yang hatinya terkait dengan duniawiyah ya. Nah, ini adalah ciri dari pengumpat dan pencela ya. Jadi pengumpat dan pencela tadi adalah punya ciri mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya ya. Sehingga hidupnya ini digunakan seolah-olah untuk mengejar kehidupan duniawi ya. Mengejar kesenangan-kesenangan yang bersifat duniawi, yaitu banyaknya harta dan kedudukan. Saudara sekalian, ayat berikutnya, yahsabu annama lahu akhladah. Mereka menyangka bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya ya. Pokoknya kalau punya harta itu apa-apa bisa. Jadi orang yang mengumpulkan harta dan menghitung itu ya bangga. Kenapa? Mereka menyangka bahwasanya harta itulah yang menyebabkan dia bisa kekal ya, bisa kekal. Paling tidak mereka di dunia ini ya, mereka bisa melakukan apa yang dia kehendaki dengan adanya harta yang dia miliki. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang yang kebaktian itu dengan cara mempersembahkan harta ya. Ada orang yang kalau melakukan kebaktian dengan mengumpulkan makanan ya, di tempat persembahan. Ada juga dengan menyembelih binatang ya, menyembelih sapi yang banyak, menyediakan buah-buahan yang banyak ya. Nah, banyak kita lihat ritual-ritual keagamaan itu ya, yang selalu mengisyaratkan adanya persembahan-persembahan berupa harta ya. Bahkan ada segolongan etnis sampai ketika meninggal dunia pun hartanya diikutkan ya. Mereka diberi uang saku juga ada ya. Nah, jadi yahsabu annama lahu akhlada, mereka menyangka bahwasanya harta itu akan mengekalkannya ya. Termasuk kalau di akhirat nanti ada penjaga-penjaga akhirat gitu ya, atau hakim-hakim akhirat, mereka menyangka bahwa harta itu mereka gunakan untuk menyuap hakim-hakim akhirat, penjaga-penjaga di akhirat kelak ya. Yahsabu annama lahu akhlada, mereka menyangka bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya. Saudara sekalian, ayat yang kedua, ayat yang keempat, kalla la yumbadanna fil khutamah, sekali-kali tidak ya. Sungguh mereka akan dilemparkan ke dalam khutamah ya. Jadi Allah membantah bahwasanya harta itu akan mengekalkan seseorang, tidak ya. Karena di sini Allah menyatakan bahwasanya sekali-kali tidak, sungguh mereka akan dilemparkan ke dalam khutamah ya. Khutamah itu apa? Dijelaskan dalam ayat berikutnya. Wa ma adraka mal khutamah. Tahukah kamu ya, apakah khutamah itu? Ya, jadi Allah menggunakan istilah khutamah. Yang dimaksud Allah khutamah itu apa? Ya. Wa ma adraka mal khutamah. Apakah khutamah itu? Ya. Pada ayat berikutnya Allah menjelaskan narullahil muqadah. Khutamah itu adalah api Allah yang dinyalakan. Nah, jadi
mereka nanti para pengumpul harta, ya, dari para pengumpat dan pencela ini yang mengumpulkan harta dihitung-hitung, ya, mereka akan dilemparkan ke dalam hutomah. Adapun hutomah itu adalah api Allah yang dinyalakan. Api Allah yang dinyalakan. Allati tatali'u alal afidah. Ya, ayat berikutnya, allati tatali'u alal afidah, yang naik, yang tolak itu terbit naik, alal afidah, ya, hingga ke dalam hati. Ya. Jadi sakitnya orang kena api itu tidak hanya mengenai kulit, mengenai kaki, tapi juga sampai ke dalam hati. Ya. Sampai hatinya itu seperti ya, terbakar begitu dan sakit banget. Ya, sehingga di sini dikatakan Allah, allati tatoliu alal afidah, nah, yang naik hingga ke dalam hati, ya, yang naik hingga ke hati. Innaha alaihi mu'sodah, ya, innaha alaihi mu'sodah, ayat yang berikutnya, innaha alaihim mu'sodah, ya. Sesungguhnya api itu tertutup atas mereka, ya. Jadi mereka dilemparkan ke dalam api, ya, api yang dinyalakan, dan api ini rasa sakit terbakarnya hingga masuk ke hati. Dan kemudian api ini tertutup atas mereka, ya. Jadi karena api ini tertutup atas mereka, maka api ini tidak akan mendingin, ya. Karena seperti kita kalau melihat orang yang memasak roti, memanggang roti di oven, ya, rotinya dimasukkan ke dalam oven, kemudian ditutup, nah, ovennya dinyalakan, ya. Sehingga api itu panasnya tidak berkurang terus menerus, ya. Innaha alaihim mu'sadah, ya. Sesungguhnya api itu, ya, tertutup atas mereka, ya. Tertutup atas mereka. Jadi kita gambarkan seperti orang mengopen tadi, ya, orang memanggang dalam panggangan yang tertutup. Ayat berikutnya, fi amadim mumaddadah, pada tiang-tiang yang panjang, ya. Jadi api itu di dalam tafsir ini dikatakan bahwasanya api itu pada tiang-tiang yang panjang, yang menjulang, ya. Api itu menjilat-jilat, menjulang, ya, menggambarkan sebagai panas yang luar biasa, ya. Nah, bahkan kalau kita belajar astronomi, ya, di mana matahari itu punya api yang panas, kemudian ada yang menjilat-jilat keluar tinggi, ya, bahkan terjadi ledakan-ledakan, ya. Nah, ini tentang api tadi pada tiang-tiang yang panjang, yang mungkin digambarkan api itu memang seperti tiang-tiang yang panjang. Ini menunjukkan besarnya api itu. Sobat belas sekalian, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar tidak menjadi orang yang mengumpat dan mencela, tidak menjadi pengumpat dan pencela, ya. Karena ini akan menjadi indikator bagi kita bahasanya kita lihat kalau diri kita kok menjadi pengumpat dan pencela, ini indikator atau tanda bahwasanya kita akan celaka, ya. Kita akan celaka. Dimana indikator berikutnya dari pengumpat dan pencela ini adalah bahasa mereka suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, ya. Kalau ayat yang berikutnya terkait dengan siksa yang luar biasa, yaitu pengumpat dan pencela ini dimasukkan ke dalam api itu ditutup rapat, dan api itu pada tiang-tiang yang tinggi, ya. Nah, kita lihat dari awal, wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaanlah bagi pengumpat dan pencela, alladzi jama'a amalahu wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yahsabu annama lahu akhladah,
mereka menyangka bahwasannya hartanya itu akan mengekalkannya. Kala yumbadana fil hutamah, sekali-kali tidak, ya. Mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wama adroka mal hutamah, apakah itu hutamah? Narullahil muqaddah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Allati tatoliu alal afidah, yang naik hingga ke hati. Innaha alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu tertutup atas mereka. Fi amadim mumaddadah, pada tiang-tiang yang tinggi. Saudara sekalian, demikian perbincangan kita tentang surat Al-Humazah. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita bersama, agar kita tidak menjadi orang yang suka mengumpat, tidak suka mencela, ya, dan tidak menjadi orang yang menghambakan terhadap harta sehingga kita mengumpulkan dan menghitung-hitungnya. Demikian saudara sekalian, jika ada kekurangan datangnya dari kelemahan saya sebagai manusia yang bodoh, mudah-mudahan Allah mengampuninya, dan saya minta maaf kepada para penonton, kepada sobat muda sekalian, dan bila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah yang maha berilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.